Kalau pemain-pemain diaspora Eropa tidak ada, apakah timnas Indonesia memang seburuk ini? Pertanyaan ini terasa menyakitkan setelah Indonesia gagal melangkah lebih jauh di AFF 2026. Lebih menyakitkan lagi karena kita sedang berbicara tentang negara yang beberapa waktu lalu mulai berani untuk bermimpi besar, Piala Dunia. Lalu tiba-tiba kita melihat performa di level Asia Tenggara justru anjlok. Maka pertanyaannya bukan lagi sekedar kenapa Indonesia gagal di AFF, tetapi pertanyaan yang jauh lebih besar. Apakah mimpi kita ke Piala Dunia memang realistis? Atau jangan-jangan selama ini kita terlalu bergantung pada pemain-pemain yang ditempa oleh ekosistem sepak bola Eropa? Mari kita bedah satu persatu. Kalau kita melihat secara garis besar, ada satu hal yang menarik dari perjalanan John Hartman bersama timnas Indonesia. Skema dan pendekatan taktiknya terasa tidak banyak berubah, tetapi outputnya terasa berbeda ketika komposisi pemain berubah. Ketika Hartman menanggani tim dengan pemain-pemain inti yang bermain di Eropa, sistemnya terlihat lebih hidup. Tetapi ketika menghadapi AFF 2026 dengan mayoritas pemain dari liga lokal, sistem yang kurang lebih sama justru tidak menghasilkan performa yang sama. Pertanyaannya, di manakah masalahnya? Apakah Hartman memang miskin taktik? Atau justru kualitas pemain kita belum cukup untuk menjalankan tuntunan taktik tersebut? Menurut saya, jawabannya bisa dua-duanya. Hartman tentu memiliki tanggung jawab. Pelatih tidak hanya bertugas membantu satu sistem permainan, lalu berharap semua pemain mampu mengikutinya. Pelatih harus membaca karakter pemain. Dalam ilmu kepelatihan sepak bola, sistem bukanlah sesuatu yang berdiri sendiri. Sistem harus menyesuaikan dengan profil pemain yang tersedia. Dan disinilah saya melihat ada persoalan. Kita tahu salah satu titik lemah Indonesia di AFF kemarin adalah ketika menghadapi serangan balik. Ketika kehilangan bola, struktur pertahanan kita tidak selalu mampu merecovery dengan cepat. Sekarang bandingkan dengan skuad utama. Kita punya pemain seperti Verdong, Joy Pelupesi, dan juga Justin Hubner yang memiliki pengalaman bermain dengan intensitas dan tuntunan taktik yang lebih tinggi. Mereka bukan hanya mampu bertahan, mereka juga memiliki kemampuan membaca ruang, melakukan cover, dan mengantisipasi transisi. Ketika pemain dengan profil seperti itu tidak tersedia, tentu sistem yang sama akan menghasilkan respon yang berbeda. Dan ini bukan sekedar persoalan nama besar. Ini soal kemampuan menjalankan detail taktik. Persoalan kedua adalah kreativitas. Dalam pertandingan sepak bola, kita bisa memiliki penguasaan bola. Kita bisa memiliki pemain yang rajin berlari. Tapi tanpa pemain yang mampu menciptakan peluang, penguasaan bola tidak otomatis menghasilkan gol. Di skuad utama, Indonesia memiliki Ole Romeni. Romeni bisa membuka ruang, bisa menciptakan peluang, bisa melakukan kombinasi, dan tentu saja bisa mencetak gol. Sementara di skuad AFF, kita tidak memiliki talenta dengan karakter yang benar-benar sebanding. Akibatnya, ketika lawan menutup ruang, Indonesia kesulitan menemukan jalan keluar. Disinilah saya merasa Hartman seharusnya bisa lebih adaptif. Tidak ada kewajiban sebuah tim menggunakan sistem yang sama hanya karena sistem itu berhasil sebelumnya. Justru seseorang pelatih diuji dengan kondisi yang berubah. Pemain berubah, kualitas berubah, lawan berubah, maka pendekatannya pun seharusnya berubah. Kegagalan Indonesia di AFF kemudian membuka diskusi yang lebih besar. Seberapa bagus sebenarnya kualitas liga kita? Selama beberapa tahun terakhir, kita sering mendengar narasi bahwa kualitas sepak bola Indonesia meningkat. Dan saya tidak menolak sepenuhnya. Kehadiran pemain-pemain diaspora di kompetisi domestik memang bisa memberikan efek positif. Mereka membawa pengalaman, membawa standar latihan, membawa pengetahuan tentang sepak bola yang mereka dapatkan di luar negeri. Tetapi saya punya satu pertanyaan. Apakah satu-satunya cara meningkatkan kualitas liga adalah dengan memulangkan pemain diaspora? Kenapa kita tidak berbicara lebih serius tentang cara lain? Misalnya, meningkatkan kualitas pemain muda, meningkatkan kualitas pelatih, memperbaiki akademi, meningkatkan kualitas kompetisi usia muda, memperbaiki infrastruktur, meningkatkan sport science, bahkan mendatangkan pemain asing berkualitas yang bisa menjadi benchmark bagi pemain lokal. Karena kalau tujuan akhirnya adalah meningkatkan kualitas sepak bola nasional, maka kita membutuhkan ekosistem, bukan sekedar kumpulan pemain bagus. Saya pribadi termasuk orang yang percaya bahwa naturalisasi bisa menjadi salah satu jalan menuju kesuksesan. Tetapi ada satu syarat penting. Pemain tersebut idealnya harus berada di lingkungan sepak bola yang kompetitif, terutama mereka yang bermain di Eropa. Kenapa? Karena sepak bola bukan hanya tentang bakat. Ada satu istilah yang sering digunakan. Menit bermain adalah mata uang bagi seorang pemain.
Saya setuju, tetapi mata uang itu nilainya tergantung di mana ia bertransaksi. Bermain 3.000 menit dengan ekosistem yang kompetitif tidak selalu sama dengan bermain 3.000 menit dalam kompetisi dengan intensitas yang lebih rendah. Ini bukan berarti Liga Indonesia tidak punya pemain bagus. Kita punya, tetapi kalau kita mau jujur, gap antara kompetisi kita dengan kompetisi top Eropa masih sangat besar. Dan mengakui adanya gap bukan berarti membenci liga sendiri. Justru sebaliknya, kita harus mengakui masalah agar tahu apa yang harus diperbaiki. Kadang kita terlalu mudah mengatakan liga kita sudah berkembang. Tentu ada perkembangan. Tetapi pertanyaan berikutnya adalah berkembangnya dibandingkan dengan siapa? Kalau dibandingkan dengan 5 atau 10 tahun lalu, mungkin iya. Tetapi kalau target kita adalah Piala Dunia, maka benchmarknya tidak boleh hanya negara-negara di sekitar kita. Kita harus melihat standar yang lebih tinggi. Karena kalau ingin bermain di Piala Dunia, kita tidak bisa hanya bertanya, apakah sepak bola Indonesia sudah lebih baik dari sebelumnya? Kita harus bertanya, apakah kita sudah cukup baik dibandingkan dengan negara yang ingin kita kalahkan? Itulah standar yang sesungguhnya. Mungkin kegagalan di AFF 2026 justru memberikan kita satu pelajaran penting, bahwa pemain diaspora bukan masalah, naturalisasi juga bukan masalah, bahkan pemain lokal bukan masalah. Masalahnya adalah ketika kita menganggap salah satu dari mereka sebagai satu-satunya solusi. Kita tidak boleh membangun masa depan Indonesia hanya dengan berharap pada pemain Indonesia berdarah Indonesia yang kebetulan tumbuh dan berkembang di Eropa. Karena kalau itu yang terjadi, maka kita sedang mengakui bahwa ekosistem sepak bola kita belum cukup kuat untuk menghasilkan pemain dengan standar yang kita inginkan. Dan saya kira inilah saatnya kita jujur. Kepada teman-teman Nalar Sport TV, mari kita bertanya kepada diri sendiri. Apakah kualitas liga kita memang sudah sebaik itu? Kalau jawabannya belum, tidak apa-apa. Mengkritik liga sendiri bukan berarti membenci sepak bola Indonesia. Mengkritik timnas bukan berarti tidak cinta timnas. Justru kritik adalah cara kita melihat kenyataan. Karena sepak bola tidak dibangun hanya oleh naturalisasi, tidak dibangun hanya oleh pemain diaspora, dan tidak dibangun hanya oleh salah satu pelatih. Sepak bola dibangun oleh ekosistem, dari akademi, dari pelatih, dari kompetisi, dari infrastruktur, dari sport science, dari pembinaan usia muda, dari kualitas liga, dan tentu saja dari keberanian untuk mengakui bahwa masih banyak yang harus diperbaiki. Jadi, mungkin kegagalan di AFF 2026 bukan akhir dari mimpi menuju Piala Dunia, tetapi justru alarm bahwa kalau kita benar-benar ingin bermain di panggung dunia, kita tidak cukup hanya mengganti pemain, kita tidak cukup hanya mengganti pelatih, kita harus mulai membangun fondasinya. Karena masa depan itu dibangun dari apa yang kita lakukan hari ini.